Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter berhasil mempermalukan tuan rumah Juventus di laga lanjutan Serie A pekan ke-31 dini hari tadi. Gol tunggal kemenangan Inter di markas Juventus diciptakan oleh Hakan Çalhanoğlu lewat eksekusi penalti di masa injury time babak pertama. Berkat hasil ini, Inter untuk sementara menduduki peringkat 3 dengan poin 63. Di sisi lain, Juventus harus puas tertahan di peringkat keempat dengan poin 59. Saat peluit panjang berbunyi, para pemain Inter dan pelatih Simone Inzaghi merayakannya dengan sukacita. Maklum, kemenangan ini sangat penting untuk membangkitkan moral para pemain, terlebih didapat atas rival mereka. Ini langkah penting untuk kami. Kami mengejar Milan dan Napoli, kami tahu bahwa kami kerap kehilangan poin belakangan ini. Tapi kami mencoba untuk bangkit di sisa 8 laga, ujar Inzaghi kepada DAZN. Saya tidak merasakan tekanan karena jujur kami tampil lebih baik ketimbang yang saya perkirakan di fase saat ini. Terkait hasil, performa dan trofi, sambungnya. Menanggapi kemenangan Inter, Inzaghi menilai tim asuhnya tidak mengalami banyak kesulitan di markas Juventus, sebab dia merasa anak buahnya mampu meredam sebagian ancaman yang diberikan oleh para pemain lawan. Kami tidak mengalami banyak kesulitan malam ini, kata Inzaghi kepada DAZN. Samir Handanovic layak terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Juventus versus Inter Senin dini hari tadi. Handanovic bermain impresif pada laga ini dengan 5 kali melakukan penyelamatan. Kiper asal Slovenia itu juga tercatat 4 kali melakukan clearance. Dari sisi distribusi bola, Handanovic mencatatkan akurasi umpan hingga 85%. Kiper 37 tahun itu melepas 10 umpan panjang akurat bagi rekannya. Housecourt pun memilih Handanovic sebagai pemain terbaik dari laga ini dengan rating mencapai 7,9. Namun dari situ, Sempre Inter nilai tertinggi didapat oleh Milan Skriniar dan dianugerahi pemain terbaik pada laga ini. Skriniar yang tampil Spartan di sepanjang laga mampu membendung semua serangan radikal Juventus dan sukses membantu Inter mengamankan kemenangan krusial. Pasca laga, Skriniar menilai bahwa kemenangan atas Juventus jelas membuka kans untuk menjadi juara Serie A lagi di musim ini. Kami tahu betapa pentingnya laga ini. Saya bangga dengan tim, kami berjuang sampai detik terakhir dan 3 poin ini sangat krusial, ujar Skriniar seperti yang dilansir dari laman resmi Inter. Kami membutuhkan kemenangan dan kami meraihnya dengan kerja keras. Kami mendapat dorongan kuat untuk laga-laga mendatang. Kita juga bisa menang dengan cara seperti ini dan yang terpenting saat ini adalah meraih poin meskipun tidak dengan permainan yang cantik. Kami tahu laga ini sangat menentukan, kami menang dan peluang tetap terbuka. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menilai bahwa timnya akhirnya harus merelakan gelar juara Liga Italia Serie A musim ini. Kekalahan yang diderita dari Inter Milan membuat Juventus nyaris mustahil mampu mengejar poin 3 tim teratas klasmen Serie A, yakni AC Milan, Napoli, dan Inter. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN setelah pertandingan, sang bos mengakui bahwa peluang timnya untuk kembali bersaing merebut gelar musim ini sudah tertutup. Dan juga menyebut jika Nerazzurri merupakan tim yang paling mungkin untuk kembali memenangkan gelar. Saya pikir mulai sekarang saya dapat mengatakan bahwa kami secara definitif keluar dari persaingan Scudetto, ujar Allegri. Dia juga menyebut Nerazzurri sebagai favorit perebutan gelar musim ini. Lihat saja jadwal sisa pertandingan Inter. Tentu apapun bisa terjadi dalam sepak bola, tetapi mereka telah melewati rintangan penting malam ini.
Menurut saya mereka akan mendapat suntikan kepercayaan diri dan menjadi favorit sekarang, pungkasnya. CEO Inter BP Marotta menegaskan bahwa tidak ada keraguan bagi Nerazzurri untuk melanjutkan kerjasama dengan pelatih Simone Inzaghi. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah media Italia melaporkan bahwa masa depan Inzaghi di Inter terancam karena timnya mengalami penurunan performa sejak awal Februari. Namun Marotta menilai bahwa kinerja Inzaghi secara keseluruhan sejauh musim ini positif dan klub siap memperpanjang kontraknya. Kami menaruh respek yang besar terhadap Inzaghi atas apa yang telah dia lakukan sejauh ini dan apa yang telah dia capai. Namun di tempat terpisah saat diwawancarai oleh DAZN soal perpanjangan kontraknya, sang pelatih justru telah meminta kepada klub untuk menunda kontrak barunya. Saya memiliki kontrak yang akan diperpanjang oleh klub, tetapi saya meminta untuk menunggu karena kami harus mengevaluasi berdasarkan hasil. Kontrak itu sepadan dengan nilainya, katanya. Simone ingin fokus menyelesaikan musim ini dengan hasil maksimal, kemudian baru membicarakan masa depannya bersama Inter di masa depan. Kontrak pelatih akan berakhir di musim panas 2023 nanti. Lautaro Martinez dipastikan akan absen pada laga pekan depan saat Inter menjamu Hellas Verona. Seperti dikutip dari Inter1908.it, striker Inter itu mendapat kartu kuning karena melakukan pelanggaran kepada Locatelli di awal-awal laga. Satu kartu kuning ini mencukupkan koleksinya menjadi 5 kartu kuning dan harus absen saat Inter menjamu Verona. Ini menjadi kedua kalinya dia absen karena akumulasi kartu kuning pada Liga Serie A musim ini. Ini akan menjadi kesempatan untuk Joaquin Correa untuk kembali menjadi starter dan membuktikan dirinya layak dipertahankan untuk musim depan. Laga derby di Italia yang mempertemukan Juventus dan Inter memang selalu dihiasi drama yang kontroversial. Pada laga dini hari tadi, kejadian drama kembali terjadi, mulai dari tendangan penalti yang diulang sampai akting Matthijs de Ligt yang bisa membuat artis sinetron ketar-ketir. Juventus memang tampil mengecewakan di laga ini. Salah satu pemain Juventus yang paling disorot penampilannya adalah Matthijs de Ligt. Penalti Calhanoglu sejatinya bisa ditepis oleh kiper Watches Desni dalam tayangan ulang. Calhanoglu dan 3 pemain Juventus maju untuk merebut rebound. Situasi itu menciptakan kemelut dan tanpa sadar bek Juventus Danilo membuat bola masuk ke gawangnya sendiri. Namun gol tersebut dianulir wasit yang menganggap ada pelanggaran terhadap Danilo. Namun sang pengadil lapangan kembali meninjau tayangan ulang VAR untuk melihat insiden yang terjadi di kotak terlarang. Massimiliano Irrati lalu memutuskan untuk mengulang penalti setelah VAR mengidentifikasi salah satu pemain Juventus, Matthijs de Ligt, lebih dulu masuk ke kotak sebelum Calhanoglu menendang bola. Penalti kembali dieksekusi oleh Calhanoglu dan kali ini pemain asal Turki tersebut berhasil membawa Inter Milan memimpin 1-0. Selain itu, ada satu insiden lain yang juga membuat de Ligt jadi bahan candaan di media sosial. Insiden yang dimaksud adalah ketika dia berpura-pura jatuh terkena tamparan Matteo Darmian. Padahal tayangan ulang menunjukkan kalau rahangnya cuma tersenggol tangan. Selain itu, respon pelatih Max Allegri juga mengundang perhatian. Setelah akan sukses menyelesaikan penalti keduanya, terlihat di pinggir lapangan Allegri dengan emosional melakukan protes pada wasit keempat. Dia kesal dengan keputusan Irrati mengulang penalti Inter. Allegri sampai membanting mantelnya. Selepas laga, pemain Juventus lainnya, Andre Rabiot, juga menumpahkan kekesalannya di media sosial. Di akun Instagram pribadinya, pemain asal Prancis itu kecewa dengan sikap wasit yang dianggapnya tidak adil dan merasa timnya melawan 12 orang pada laga ini.